Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, saya ingin mengucapkan selamat bergabung bagi para pendengar sekalian. Selamat bergabung di World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Hai Mario Nugraha, apa kabar? Semoga kabarnya baik ya. Dan Anda semua para pendengar, saya Doni Alexander. Kami senang Anda dapat bergabung selama 1 jam ke depan. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal yang bernilai kekal. Ya, hari ini saya meminta kepada Doni untuk mendiskusikan tentang hal-hal apa yang dapat membuat gereja menjadi sebuah gereja sejati. Dan tentunya ini adalah topik yang penting. Ya. Apakah Anda tahu terdapat 33.000 denominasi berbeda dalam dunia kekristenan global? Sungguh? Saya tahu ada banyak, tapi saya tidak tahu akan sebanyak itu jumlahnya. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan kepada para pendengar yang mungkin baru pertama kali bergabung. Anda mungkin menemukan bahwa kosakata Anda berkembang saat mengikuti acara kami. Di WLC, kami selalu menggunakan nama pribadi Sang Pencipta yaitu Yahwa atau Yah. Tuhan dan Allah hanyalah gelar yang juga biasa digunakan untuk merujuk dewa-dewa palsu dan bahkan setan-setan juga. Benar. Kitab suci berulang kali memerintahkan kita untuk memanggil nama Tuhan, tapi yang sebenarnya tertulis dalam bahasa Ibrani adalah memanggil nama Yahwa. Anda tidak bisa memanggil nama Tuhan tanpa mengetahui namanya, karena sekali lagi Tuhan itu adalah gelar dan bukan nama. Ya, apa yang bagi saya secara pribadi paling bermakna dalam nama Yahwa adalah maknanya itu sendiri. Nama Yahwa berasal dari kata kerja, yaitu haya. Nah, ini secara harfiah berarti menjadi. Jadi apa yang membuat ini menjadi sangat indah adalah namanya sendiri menjadi sebuah janji. Benar. Anda berada dalam bahaya dan butuh perlindungan. Janjinya adalah, jadilah aman. Dosa-dosa Anda membuat Anda merasa terjebak dalam rasa bersalah. Janjinya adalah, diampunilah kamu. Ini sungguh indah. Beginilah dunia diciptakan. Sebuah terjemahan harfiah dari kitab Kejadian pasal 1. Jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Jadilah daratan, daratan pun jadi. Dia ingin kita tahu bahwa kekuatan kreatif yang juga menciptakan dunia terangkum dalam namanya dan kita bisa memohon pertolongan padanya kapanpun kita butuh. Iya, saya juga menyukai nama Sang Juru Selamat. Di dalam namanya juga terdapat nama Bapa. Nama Sang Juru Selamat adalah Yahusua, dan itu secara harfiah berarti Yahwa menyelamatkan. Sangat indah melihat bagaimana dalam segala hal, Bapa dan Anak melakukan semua yang mereka mampu untuk mengilhamkan iman dan keyakinan kepada kita. Amin. Seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Jika Yah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, kita kembali ke topik hari ini ya. Kebanyakan orang ketika memikirkan gereja dalam pengertian yang abstrak, mereka berpikir tentang tubuh Kristus. Dan terdapat alasan yang bagus mengenai itu. Itu tidak sepenuhnya pemahaman yang buruk, hanya saja sedikit keliru. Iya, pengertiannya secara kolektif dapat mencakup tubuh orang Kristen, tapi pengertian utama dari gereja adalah sebuah bangunan yang ditabiskan untuk ibadah publik, terutama untuk ibadah orang Kristen. Saat Anda berbicara, saya mencari kata gereja dalam indeks Doni. Kata gereja tidak terdapat dalam perjanjian lama. Faktanya penggunaan pertama kata ini terdapat dalam kitab Matius pasal 16 ayat 18 di mana Yahusua berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah, pada saat itu Yahusua belum mati. Peristiwa Pentakosta belum terjadi. Pastinya sulit pada masa itu memiliki sebuah bangunan yang dapat disebut gereja Kristen.
Bukankah itu yang Anda maksud, Doni? Ya, sebagian benar. Kata gereja muncul dalam Alkitab modern tepat sebanyak 80 kali, dan dalam setiap penggunaannya, kata itu berasal dari kata Yunani yang sama, eklesia. Oke. Dan pengertian eklesia bukan bangunan yang ditabiskan untuk peribadatan, maupun secara kolektif, keseluruhan tubuh kekristenan. Saya membawa kamus Alkitab saya hari ini dan saya sudah menandai kata tersebut. Nomor referensinya adalah 1577 dalam bahasa Yunani. Nah, bisakah Anda membacakannya untuk kita, Mario? Baiklah, di sini tertulis artinya memanggil keluar. Ya. Tertulis di sini, kata ini merujuk sebuah kelompok yang dipanggil keluar untuk tujuan khusus. Kata ini ditujukan pada kelompok baru yang mana Yahusua adalah pendirinya. Kelompok yang bersama-sama terpintal dalam ikatan rohani yang akrab dan juga terlepas dari ruang dan waktu. Eklesia tersusun dari dua kata Yunani, ek yang berarti keluar dari, dan klesis yang berarti sebuah panggilan. Jadi secara harfiah dapat diartikan eklesia adalah sebuah panggilan keluar. Ya, benar Mario. Jadi Anda dapat melihat mengapa mengartikan gereja sebagai tubuh orang-orang beriman itu adalah pengertian yang bagus sejauh ini. Tapi ini bukan terjemahan yang bagus untuk kata eklesia. Dan gereja yang diartikan sebagai bangunan untuk peribadatan bahkan lebih tidak akurat lagi, Doni. Ya, ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami karena semakin banyak orang beriman yang menyadari dirinya hanya bisa bergereja rumah. Dan ketika Anda dibesarkan dengan kebiasaan ke gereja setiap akhir pekan, ketika Anda mengharapkan dukungan intelektual dan emosional dari orang-orang yang berkeyakinan sama di sekitar Anda, beribadah sendiri di rumah dapat terasa sangat sepi. Ya, dan lebih parah dari kesepian, saya pikir ini dapat membuat Anda merasa goyah atas iman Anda. Paling tidak berdasarkan pribadi saya sendiri, jauh lebih meyakinkan saat mendengar pendeta berkhotbah tentang apa yang Anda imani. Ya. Dikelilingi orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama itu lebih menenangkan. Itu seperti lingkaran penguatan positif atau kurang lebih ya seperti itulah, Don. Ya. Saya tahu apa yang Anda maksud, Mario. Dan ketika Anda tidak memiliki semua hal tadi, akan terasa sepi dan mengganggu. Betul. Bahkan meresahkan. Ada lebih banyak orang yang merasa terjebak dalam situasi ini. Ya, apakah ada ayat dalam kitab suci yang dapat menenangkan orang-orang yang merasa berada dalam situasi seperti ini? Saya rasa sebagian besar dari kita terbiasa berada di sekitar orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dan itu sangat menenangkan. Dan sangat meresahkan ketika Anda tidak berada di kondisi seperti itu lagi, Doni. Saya pikir lebih dari sekedar rasa tenang, karena semua orang yang kita kenal juga meyakini hal yang sama. Saya pikir bagian terbesar yang menyebabkan demikian sebenarnya adalah ketakutan. Apa maksud Anda, Doni? Baik, ada beberapa konsep dalam kitab suci yang biasa digunakan dalam hierarki gereja untuk menyisipkan ketakutan pada para anggotanya. Takut meninggalkan, juga takut diusir. Silakan ambil Alkitab Anda, kemudian buka kitab Efesus pasal 4. Di sini Paulus berbicara soal perbedaan peran antara orang-orang beriman dalam menyebarkan kebenaran. Jika Anda sudah mendapatkannya, tolong bacakan ayat 11-14. Baiklah. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Yahwa, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tidak ada satupun orang yang ingin diperdaya. Betul. Jadi kita semua tahu, setan itu punya kekuatan untuk memperdaya pikiran kita agar tidak sejalan dengan kehendak kita. Kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita tersihir dan akhirnya kita terperdaya dan tersesat. Dan tidak ada yang menginginkan itu. Tapi itu memasukkan ketakutan ke hati kita. Iya, saya mengerti maksud Anda. Ada ketakutan lain yang benar-benar efektif selama bertahun-tahun dalam menghalangi saya untuk mempelajari Alkitab secara mendalam. Dalam kitab Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4, di mana dikatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tidak ada orang yang ingin memiliki telinga yang bebal. Ya, tidak ada. Sehingga kita menerima ketakutan ini bahwa siapa yang mencoba mencari terang yang baru, bahkan jika sekedar mempertimbangkannya, kita akan terperangkap dan terperdaya dalam situasi yang berlawanan dengan keinginan kita. Jadi, apa yang mesti kita lakukan, Doni? Oke. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah menyadari ketakutan ini bersumber dari setan. Lazimnya, setiap orang yang mengasihi Yahwa ingin tetap beriman kepadanya. Betul. Iblis memainkan ketakutan itu dalam bentuk yang nyata dengan menghalangi kita dari mempelajari lebih banyak kebenaran. Jadi ketika seorang pastor mencela bahwa orang yang mempelajari ide-ide baru memiliki telinga yang bebal, dan kita tidak ingin memiliki telinga yang bebal sehingga kita berpaling dari terang yang baru. Kita tidak ingin terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi ketika seseorang ingin memperkenalkan pemahaman baru pada kita, kita menghalanginya. Oh iya, saya ingat pernah melakukannya sebelumnya. Kita semua takut untuk keluar. Kita tidak ingin tersesat. Jadi dengan sukarela kita membatasi keyakinan kita pada kepercayaan gereja masing-masing. Dan itu berjalan sesuai rencana iblis. Benar. Oke. Kita buka kitab Yohanes pasal 16. Ini adalah pasal yang sudah sering kita dengar, tapi kita tidak pernah memperhatikan kandungan dari perkataan Yahusua di sini. Nah, tolong bacakan ayat 12 dan 13. Baiklah, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini menarik. Tepat di sini. Yahusua berkata bahwa dia punya lebih banyak terang. Lebih banyak untuk diajarkan pada murid-muridnya, tapi mereka berada dalam keadaan belum siap menerimanya. Apa yang Anda dapat tangkap? Ya, tentunya akan ada lebih banyak terang yang akan datang, Doni. Ya, dan terang itu akan diajarkan kepada mereka masing-masing lewat Roh Kudus. Kita tidak perlu takut akan terang yang baru. Kita tidak perlu takut meninggalkan gereja atau dikeluarkan dari gereja. Bukan di sana kita mendapatkan jaminan akan keselamatan. Betul. Jaminan keselamatan kita datang dari mempercayai jasa darah Sang Juru Selamat. Bukan karena nama kita tercatat sebagai anggota gereja lokal. Ya, itu sangat menyenangkan. Tidak ada orang yang ingin terhilang atau tersesat, dan sangat mudah merasa takut bahwa Anda terhilang jika apa yang Anda pelajari membawa Anda menjauh dari keyakinan gereja dan komunitas rohani Anda. Ya, saya mengerti, dan itulah mengapa penting untuk mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang tubuh orang-orang beriman yang sejati. Itu bukan gereja. Pemahaman kita tentang gereja itu keliru. Baiklah para pendengar, kami akan jeda sejenak, dan ketika kami kembali, saya ingin mendengar lebih banyak tentang perihal ini, Doni. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, tahukah Anda bahwa ketika Sang Juru Selamat ada di bumi, orang-orang Yahudi tidak menggunakan kalender Julian atau kalender Masehi untuk menentukan hari Sabat? Mereka benar-benar tidak menggunakan kalender itu. Pada saat itu, kalender Julian yang mereka gunakan memiliki minggu yang berisi 8 hari, dan pada saat itu orang-orang Yahudi masih menggunakan kalender lunisolar penciptaan untuk menentukan hari-hari ibadah mereka. Fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa kalender yang digunakan saat ini berasal dari agama berhala. Ini penting karena sebagian besar orang menentukan hari-hari ibadah mereka dengan kalender Masehi buatan Paus Gregorian yang bersumber langsung dari kalender Julian milik para penyembah berhala. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang fakta sejarah yang menarik namun masih sedikit diketahui ini, bacalah semuanya di situs web kami, worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan bacalah artikel dengan judul Mingguan 7 Hari Modern, menelusuri sejarah sebuah kebohongan. Anda akan terkejut dengan apa yang Anda pelajari. Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Mingguan 7 Hari Modern, menelusuri sejarah sebuah kebohongan.
di worldslastchance.com. Anda berhak untuk mengetahui kebenaran. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar. Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar, di segmen sebelumnya, Doni berbagi bahwa kata gereja bukanlah terjemahan yang tepat dalam perjanjian baru. Asal kata yang sebenarnya adalah eklesia, yang berarti orang-orang yang terpanggil keluar. Tapi kita semua takut tersesat atau diperdaya. Ya, kita tidak suka sendirian dalam meyakini sesuatu. Itu meresahkan. Terutama jika seumur hidup Anda menikmati pertemanan rohani dalam komunitas orang beriman yang lebih besar. Kita mudah merasa bahwa jaminan keselamatan kita terhubung dengan gereja kita. Tapi nyatanya tidak demikian. Dan lagi, ketakutan-ketakutan itu berasal dari setan. Bisakah Anda membuka kitab Wahyu pasal 14? Oke. Nah, di sini Yohanes menggambarkan kelompok orang-orang istimewa. Setiap jiwa yang diselamatkan itu berharga bagi Yahwa. Betul. Tapi kelompok ini benar-benar berbeda. Mereka istimewa dengan cara yang tidak pernah ada di kelompok lain. Tolong bacakan ayat 1 dan ayat 3-5 di kitab Wahyu pasal 14. Baiklah. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Yahwa dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. 144.000 orang menyanyikan nyanyian baru yang tidak dapat dipelajari orang lain. Ini bukan berarti seseorang bisa benar-benar mempelajari melodi dan liriknya. Ini berarti nyanyian tersebut adalah nyanyian yang bersumber dari pengalaman mereka. Betul. 144.000 orang itu punya pengalaman yang tidak pernah dan tidak akan dialami kelompok orang beriman lainnya. Oke. Ketika dikatakan mereka perawan, itu tidak berarti mereka benar-benar perawan kan? Tidak. Itu berarti perawan secara rohani. Mereka punya iman yang murni.
Ayat 5 berkata, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Dilanjutkan dengan kalimat mereka tidak bercela. Betul, itu pujian yang sangat luar biasa. Iya. Kita tahu dari kitab Roma bahwa semua orang berdosa. Jadi, tidak punya kesalahan di hadapan Yahwa berarti bahwa mereka pastinya mencapai titik tertentu dalam penyerahan diri dan kepribadian Yahusua telah tercipta di dalam diri mereka masing-masing dengan sempurna. Mereka murni, tanpa kesalahan. Itu luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa mencapai titik seperti ini, Doni? Lewat iman. Dengan iman, mereka menerima jasa darah Yahusua untuk menutupi dosa-dosa mereka. Dengan iman, mereka berpegang pada perkataan Yahwa dan meyakini janji bahwa Dia akan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan iman, mereka berserah diri sepenuhnya dan membiarkan Yahusua hidup dalam diri mereka. Baiklah, tapi bagaimana? Bisakah Anda memberikan jawaban yang lebih rinci, Doni? Jawabannya terdapat di ayat 4. Bacalah kembali. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, itu adalah hasilnya. Baca kalimat berikutnya. Jawabannya ada di situ. Baik, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Itulah mengapa 144.000 orang itu secara sempurna memantulkan gambaran Yahwa. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mata mereka tertuju pada Yahusua, bukan pada seorang pastor. Seperti yang Yahusua lakukan, mereka mempelajari kebenaran langsung dari Yahwa. Jadi, jika dalam mengikuti anak domba mereka dibimbing keluar dari gereja yang mereka tempati beribadah seumur hidup mereka, mereka tidak khawatir tentang itu. Mereka mengikuti anak domba dan hanya itu yang penting. Saya senang Anda telah berbagi tentang itu, Doni. Saya harus mengakui, sebanyak yang telah saya pelajari dan sebanyak yang saya tahu, saya terkadang masih merasa kesepian. Ini adalah perjalanan yang sepi dan ini tidaklah mudah, Doni. Ya, itu tidak mudah. Sebenarnya ada banyak contoh bagi pengikut untuk berdiri sendiri. Ya, Yeremia sering sendirian dalam menyampaikan pesannya tentang kehancuran kepada orang-orang Yerusalem. Bukan. Maksud saya secara harfiah. Ya, kita ambil Musa sebagai contoh. Dia berpikir dirinya siap mengantarkan bangsa Israel saat usianya menginjak 40 tahun. Tapi Yahwa lebih tahu. Dia belum siap dengan tugas hidupnya sampai 40 tahun kemudian, sebelum dia belajar bersabar lewat menggembala domba. Kemudian Elia, sebelum dia sendirian menghadapi Raja Ahab, dia sendirian terlebih dahulu di tepi sungai Kerit selama entah berapa lama. Kemudian dia dibawa ke sebuah desa kecil di negeri asing. Ya, itu benar. Kemudian ada Yohanes Pembaptis juga, Doni. Seorang pria dari padang belantara. Ya, betul. Semua orang ini dan banyak lagi yang lainnya hidup dalam kesendirian. Mereka belajar dari Yahwa, bukan dari para rabi atau pastor atau pendeta. Mereka siap menghadapi tugas hidup mereka setelah mereka dibimbing secara langsung oleh Yahwa. Kita semua dipanggil untuk mengikuti anak domba, kemanapun ia pergi. Tapi saya ingin menanyakan ini pada Anda. Jika Anda hanya menatap pada sang anak domba, jika Anda benar-benar mengikutinya, terlepas kemanapun ia membawa Anda terus mengikutinya. Kemudian seorang yang lain, mungkin saja seorang pastor atau pemimpin agama yang dihormati, berpaling dari pemimpin ilahinya dan menolak untuk mengikutinya. Siapa di antara Anda yang memisahkan diri dari sang anak domba? Orang yang berhenti mengikuti itu. Ya, betul. Kita harus berhenti dari merasa mendapatkan keselamatan dengan berpatokan pada jumlah orang yang memiliki kepercayaan yang sama di sekitar kita. Dengarkan, mayoritas orang akan tersesat. Kenapa Anda mempedulikan pendapat mayoritas jika mayoritas itu akan tersesat? Itu benar. Kita perlu mengingatkan diri kita akan perkataan Yahusua di kitab Matius pasal 7 di mana dia menjelaskan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dari ayat ini kita tahu bahwa berdiri sendiri itu mungkin tidak terasa nyaman, tapi itu perlu dilakukan. Kebenaran itu terus bertambah bagi orang-orang yang mengikuti anak domba. Itulah prinsip kesalehan. Nah, ini berarti setiap individu yang mencari kebenaran, setiap individu yang tak henti mengikuti kehendak Yahwa, cepat atau lambat, akan menemui terang yang berbeda dari apa yang dipercayainya dahulu. Jadi, jika gereja yang Anda tempati beribadah tidak menerima kebenaran ini, Anda akan dibimbing untuk memisahkan diri dari mereka. Betul. Permasalahan terkait gereja adalah bentuknya sebagai kelompok terorganisir yang dijalankan lewat hierarki otoritatif.
biasanya terdapat badan pengurus yang mengawasi jalannya gereja. Bahayanya adalah pimpinan biasanya diberikan wewenang untuk menentukan bentuk kepercayaan anggotanya dan bagaimana anggarannya digunakan. Iya, dan tentu saja ketika cek pembayaran Anda terhubung dengan persoalan mempertahankan keadaan saat ini, bahkan pendeta paling dedikatif pun punya motif pribadi untuk menolak segala hal yang menentang keadaan saat ini. Agenda mempertahankan keadaan ini akan semakin komplikatif jika organisasi sedang mencari pengakuan pemerintah. Sekarang, saya tidak akan mengatakan hal itu bukanlah sesuatu yang baik. Di beberapa negara dilarang membuat perkumpulan untuk ibadah jika tidak ada izin resmi dari pemerintah. Di beberapa negara lainnya tujuannya murni karena alasan finansial, sehingga mereka tidak perlu membayar pajak. Apakah Anda menyatakan bahwa adalah sebuah dosa jika kita mencari izin yang resmi? Tidak sama sekali. Bagaimanapun, orang-orang perlu sadar bahwa hal ini berpotensi membukakan pintu bagi setan untuk mendapatkan kontrol nantinya lewat syarat-syarat untuk mendapatkan izin resmi. Jika ajaran Anda dipandang keliru secara politis, sangat mungkin Anda tergoda untuk menyesuaikan teologi Anda atau paling tidak mengubah beberapa aspeknya demi mendapatkan keuntungan yang mungkin didapatkan lewat izin resmi. Itu benar. Apapun yang diizinkan negara, izin itu ke depannya juga dapat ditarik. Ya, jangan takut untuk bergereja rumah. Yahusua berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Gereja rumah bukan hanya bentuk alternatif peribadatan bagi orang-orang beriman belakangan ini. Malahan inilah satu-satunya pilihan yang tepat bagi para pencari kebenaran. Setiap gereja mengakui dirinya sebagai gereja yang tersisa. Satu-satunya gereja yang memiliki semua kebenaran. Tapi pada kenyataannya, setiap denominasi pada titik tertentu berpegang pada kesalahan lama atau secara aktif menolak kebenaran yang berkembang. Itu benar, satu kesalahan. Mungkin saja itu sebuah kesalahan terbesar, yaitu setiap denominasi terorganisir membuat jadwal peribadatannya berdasarkan kalender Masehi buatan Katolik. Para pendengar, jika ini pertama kalinya Anda bergabung, Anda mungkin bertanya-tanya, ya, lalu kenapa? Jawabannya adalah kalender Masehi atau kalender Gregorian itu adalah kalender kepausan. Dibuat atas arahan Paus Gregory ke-13, dan bukan hanya itu, kalender itu diadaptasi dari kalender Julian. Kalender Julian terlahir dari ajaran para penyembah berhala murni. Itu adalah penanggalan matahari dan didasarkan murni pada matahari. Berbeda dengan penanggalan Alkitab yang menggunakan keduanya, baik matahari maupun bulan untuk menghitung waktu. Maksud saya adalah, Anda tidak dapat menentukan hari kebangkitan Yahusua lewat penanggalan matahari. Dan Anda pastinya tidak dapat menemukan sahabat Alkitab yang benar. Nah sekarang, jika penting bagi Anda untuk menghormati Yahwa lewat merayakan kebangkitan di hari pertama dalam sebuah minggu, saya harus mengatakan pada Anda bahwa hari kebangkitan yang sebenarnya bukanlah hari Minggu. Sama halnya, jika Anda memahami keabadian hukum ilahi dan ingin menyembah Sang Pencipta di hari ke-7, hari Sabat, maka ketahuilah bahwa hari Sabat itu bukanlah hari Sabtu. Tidak ada denominasi terorganisir. Ya, sepengetahuan saya yang menentukan tanggal peribadatan mereka berdasarkan penanggalan Alkitab. Sebagai hasilnya, tidak ada satupun gereja yang menghormati Sang Pencipta dengan beribadah di hari sucinya yang asli. Untuk memperhitungkan kapan hari Sabat, kapan hari kebangkitan sebenarnya terjadi, Anda harus menggunakan penanggalan Alkitab. Dan tidak ada gereja hari ini yang menggunakannya, Doni. Malah, mereka sudah sangat nyaman menggunakan kalender Paus atau kalender penyembah berhala. Jika Anda sudah tidak butuh alasan lain untuk meninggalkan gereja, alasan ini saja sebenarnya sudah cukup. Ikuti anak domba kemanapun ia pergi, dan Anda akan mengikutinya keluar dari setiap denominasi yang ada. Penting untuk diingat bahwa Yahwa membaca hati. Dia tidak senang mengutuk. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 mengatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Yahwa memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, kita memang tidak bertanggung jawab atas kebenaran yang tidak pernah kita pelajari, tapi kita bertanggung jawab atas kebenaran yang kita tahu. Kebenaran tentang sahabat sejati sudah dikembalikan. Kita sekarang wajib untuk mentaatinya. Iya, para pendengar, jika Anda ingin mempelajari penanggalan Alkitab dan bagaimana cara kerjanya, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Kami punya lusinan artikel yang mencakup beragam aspek dalam topik yang penting ini. Anda juga dapat melihat video-video WLC di YouTube. Tetaplah belajar. Menaati semua terang yang ada merupakan bagian tak terpisahkan dari mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak dan ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita
di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar Radio WLC di seluruh dunia. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Daud berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Juga dia menambahkan, "Aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku agar aku tidak berdosa kepadamu." Demikianlah apa yang dikatakan Alkitab. Harta karun ayat-ayat Alkitab jika disimpan di dalam hati Anda akan menghasilkan upah yang sangat besar. Prinsip-prinsip di dalam Alkitab adalah panduan yang tepat dalam setiap situasi, dan janji-janji dari ayat-ayat kitab suci memberikan penghiburan dan keberanian untuk melalui semua cobaan kehidupan. Kunjungilah kami di worldslastchance.com dan pelajari manfaat dari mengingat firman Yahwa. Baca artikel dengan judul Mengingat Ayat Alkitab, sebuah persoalan hidup dan mati di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar, kita saat ini memasuki kotak surat harian kita. Nah, Cimanga Kayuni dari Blantyre, Malawi punya pertanyaan menarik untuk kotak surat harian kita, Doni. Iya. Dia menulis, "Semoga Yahwa tetap memberkati pekerjaan Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan pelepasan? Apakah itu berasal dari Alkitab?" Itu adalah pertanyaan yang bagus. Pertama, bagi Anda yang tidak familiar dengan istilah ini, saya akan menjelaskan apa itu pelayanan pelepasan. Pelayanan pelepasan didasarkan pada ide bahwa orang-orang yang kecanduan pada misalnya obat-obatan atau pornografi atau bentuk apapun dari masalah psikologis dianggap sedang kerasukan iblis dan dianggap tidak memiliki kaitan sama sekali pada obat-obatan, alkohol, atau pornografi itu sendiri. Beberapa orang mengaku dirasuki iblis kesombongan atau iblis kemalasan. Apapun itu, dipercaya bahwa dengan doa dan penumpangan tangan atau gabungan beberapa praktik, orang itu dapat dibebaskan dari iblis yang mendorongnya berbuat dosa. Sebentar. Bukankah itu seperti berkata, iblis membuat saya melakukan itu? Maksud saya, kita pastinya tahu ada perang rohani yang sedang berlangsung. Bukankah Alkitab mengajarkan kita untuk bertanggung jawab secara pribadi atas dosa yang kita perbuat, Doni? Iya, memang begitu. Buka kitab Yakobus pasal 1. Nah, di sini berbicara soal godaan dan dari mana asalnya. Tolong bacakan ayat 12-15. Baiklah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Yahwa kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Yahwa," sebab Yahwa tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tapi tidak seperti ia. Setan itu menggoda, tapi dia tidak dapat memaksa kita berbuat dosa. Yakobus sangat jelas dalam menyampaikan hal ini. Dia berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita semua telah mengembangkan dan mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita berdosa saat mengikuti keinginan kita untuk berbuat dosa dan menurutinya, bukannya melawan godaan dengan kekuatan Yahwa. Jadi bukanlah iblis dalam diri kita yang perlu diusir karena iblis itu membuat kita berdosa. Ya, coba berpikir sejenak, jika iblis benar-benar merasuki kita dan memaksa kita berbuat dosa, kita tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan itu. Karena perbuatan tersebut dilakukan di luar kehendak kita. Itu benar. Dan kita tahu kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk dosa-dosa yang kita perbuat, Doni. Ya, karena kita berdosa lewat melakukan perbuatan yang salah, didasari keinginan kita sendiri. Tanpa didasari keinginan, kita tidak bertanggung jawab atas itu. Iya, karena kitab suci mengatakan dengan jelas, kita bertanggung jawab atas dosa kita, tentunya itu karena kita ingin melakukannya. Benar. Jadi premis yang melandasi pelayanan pelepasan ini lemah dan bertentangan dengan kitab suci. Masalah lain terkait pelayanan pelepasan adalah fokusnya pada kekuatan setan. Sekarang, iblis memang jauh lebih kuat daripada manusia. Tapi kita tidak perlu melawannya dengan kekuatan kita sendiri. Dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Yahusua telah menang. Disitulah kita perlu fokus, bukan pada kekuatan setan. Iya, semua yang pelayan pelepasan perbuat adalah menanamkan ketakutan. Saya kenal orang-orang yang sangat fokus pada kekuatan setan dan sangat takut padanya. Iman mereka beralih dari kekuatan Yahwa kepada pelepasan. Dan kekuatan Yah untuk melepaskan jauh lebih hebat dari kekuatan setan untuk menekan. Mari kita baca kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Baik, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Yahwa tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Yahwa melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Yahwa melindungi mereka yang menyerahkan dirinya pada Yahwa. Dikatakan, tepat di sana, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Betul, namun sekarang timbul sebuah pertanyaan. Mengapa pelayanan pelepasan bisa ada, Doni? Baik, sebagaimana yang kita katakan, pelayanan ini terfokus pada kekuatan setan dan menanamkan ketakutan. Hal ini juga dapat memicu iblis untuk masuk. Maksud Anda? Seseorang yang terus mengikuti Yah dan tetap fokus pada janjinya, seseorang yang menggunakan janji itu untuk hidup dalam kehidupan yang didedikasikan pada Yah, si jahat tidak dapat menjamahnya. Namun, bahaya muncul saat perhatian kita teralihkan. Ketika perhatian kita teralihkan dari Yahwa dan terfokus pada kekuatan setan, Anda akan mulai membandingkan kekuatan Anda dan iblis. Anda tersadar betapa lemahnya Anda. Anda merasa takut dan Anda kehilangan pegangan Anda pada kekuatan ilahi yang terdapat dalam janji Yahwa. Iya, saya melihat beberapa orang yang melakukan pelayanan pelepasan menyatakan bahwa gangguan iblis berasal dari benda-benda tertentu. Mereka berkata bahwa iblis dapat menyertai benda-benda tertentu untuk masuk ke dalam rumah. Jadi terkadang mereka akan menanyai orang-orang yang mencari pelepasan, apakah mereka pernah diberikan sesuatu baru-baru ini, dan jika benar, mereka akan menyuruh orang itu untuk menyingkirkan benda itu. Saya ingat pernah mendengar bahwa iblis merasuki Alkitab yang baru saja diberikan kepada seseorang. Sekilas itu tidak masuk akal, tapi ini kedengarannya mungkin saja. Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini, Doni? Bagaimana iblis dapat merasuki benda mati? Coba ingat, kejadian di Gerasa. Ketika Yahusua mengusir setan, mereka memohon dikirim kemana? Batu, air. Jika iblis atau setan dapat menghuni benda mati, air adalah pilihan tepat untuk dihuni. Karena mereka dapat pergi kemanapun air mengalir. Iya, tidak. Mereka memohon untuk diizinkan menghuni babi, Doni. Ya, jika seseorang sedang terjerat dalam dosa tertentu, dan semua dosa itu candu, jika seseorang sedang berusaha mengatasi kebiasaannya berbuat dosa tertentu, maka Anda dapat mencoba mengusir iblis dalam film, atau iblis dalam alkohol, atau dalam apapun. Tapi bukankah akan jauh lebih efektif jika kita berbagi kebenaran Yahwa dengan orang itu? Karena itu bagikanlah janji-janjinya. Berikan kesempatan pada Roh Kudus untuk bekerja di hatinya. Ketika Yahwa menuliskan hukumnya di hati kita, maka jiwa yang tidak taat akan tunduk dan iblis
akan dipaksa untuk pergi. Iblis tidak dapat tinggal di dalam anak Yahwa. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman, Doni? Ya, orang yang tidak beriman dapat dirasuki. Tapi bahkan dalam kasus seperti ini, kita dapat berdoa untuk mereka dan berbagi kebenaran dengan mereka, serta membimbing mereka pada pengenalan akan Yahusua yang dapat menyelamatkan. Nah, Mario tolong bacakan kitab Kolose pasal 2 ayat 15. Di ayat ini tertulis hal yang Yahusua telah capai melalui kematiannya. Baiklah, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yahusua menang atas mereka, bukan kita. Jadi setiap doa untuk pelepasan harus dilakukan atas namanya dan jasa darahnya. Tapi apa yang lebih perlu didoakan adalah keselamatan orang itu, bukan sekedar kebebasan dari iblis kesombongan atau apapun itu. Baiklah, saya bersyukur mendengar pendapat Anda juga. Ya, Orang-orang beriman sudah seharusnya berdoa untuk orang lain dalam hidup mereka. benar. Tapi selalu nampak di mata saya bahwa pelayanan pelepasan itu terlalu fokus pada setan dan kekuatannya. Dan dengan melakukan tindakan ini, mereka memberikan setan lebih banyak kekuatan dari apa yang sebenarnya dia miliki. Saya setuju. Seorang Kristen sejati akan memusatkan perhatiannya pada Yahwa semata. Disitulah kekuatan sejati terletak. Lihatlah pembebas sejati Anda, bukan musuhnya yang telah dikalahkan. Oke, kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan singkat. Chua Hua Jiang dari Wuhan, Tiongkok bertanya, mengapa Anda merujuk Yahwa sebagai sang pencipta? Kitab Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Yahusua menciptakan segala sesuatu. Saya senang Anda bertanya, Chuhua, Anda benar. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dikatakan Yahwa adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk, termasuk anaknya. Sekarang jelaslah, Yahusua bukanlah ciptaan, melainkan Dia diperanakan. Dia adalah anak tunggal Bapa, tapi itu tidak berarti bahwa Dia ada sejak semula bersama Bapa. Hanya Yahwa yang ada sejak awal. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tepat. Ayat ini kabur penerjemahannya di terjemahan modern kita. Dalam terjemahan Alkitab paling modern, sederhananya ayat ini diterjemahkan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam bahasa aslinya digunakan julukan Ibrani Elohim, yang merupakan kata jamak yang merujuk kepada Bapa. Ya, itu satu lagi contoh mengapa lebih baik menggunakan nama asli Bapa dan Sang Anak, Doni. Ya, betul. Bapa adalah sumber utama dari semua kehidupan. Ya, baiklah, itulah semua pertanyaan yang dapat kita cakup hari ini. Tetap kirimkan kami pertanyaan dan komentar para pendengar, kami selalu senang membacanya. Cukup kunjungi world/chance.com dan pilih bahasa Indonesia, kemudian klik hubungi kami. Kami menanti kabar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. George adalah seorang insinyur. Dia selalu tertarik dengan prinsip kerja banyak hal. Dan pada tahun 1893, dia telah membuat sebuah mesin baru. Itu adalah sebuah kincir besar yang akan mengangkat orang-orang naik dan berputar tinggi di udara. Tentu saja hari ini mesin George Ferris telah berkeliling dunia. Dari pesta kecil di pegunungan Andes di Amerika Selatan hingga London Eye yang besar, kincir biang lala tertinggi di Eropa yang memiliki tinggi 120 meter, orang-orang di seluruh dunia telah terbukti senang menaiki wahana ini. Tetapi pada bulan Juli di masa itu, sekitar 120 tahun lebih yang lalu, belum pernah ada orang yang menaiki wahana seperti ini sebelumnya. Hari itu berangin. Embusan angin yang kuat menghantam kincir ketika kincir itu mulai naik perlahan, membawa George, istrinya, dan seorang reporter yang diundang untuk naik perdana.
naik ke udara. Walaupun diterpa angin, perjalanan itu terlaksana dengan sempurna. Dalam perjalanan pertama yang menantang itu, masing-masing penumpang menunjukkan iman yang tulus. George mendasarkan keyakinannya pada pengetahuan yang ia miliki tentang hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip teknik yang ia gunakan untuk membuat kincirnya. Nyonya Ferris dan reporter itu mendasarkan keyakinan mereka pada klaim-klaim pencipta mesin itu. Tetapi kemudian, setelah perjalanan itu berhasil diselesaikan, dapat dikatakan bahwa ketiganya memiliki pengalaman iman pribadi. Para pendengar, Daud berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahwa itu." Daud melanjutkan, "Berbahagialah orang yang percaya kepadanya." Alkitab penuh dengan janji demi janji. Tetapi janji-janji ini adalah sesuatu yang harus Anda alami sendiri secara pribadi. Iman yang didasarkan pada pengalaman pribadi adalah iman yang tidak akan goyah. Bapa mengetahui hal ini. Dalam kitab Maleakhi pasal 3, dia bahkan bertindak jauh dengan meminta kita untuk menguji dia. Dia berkata, "Ujilah aku, firman Yahwa semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Para pendengar, jika Anda mau mengandalkan Yahwa melalui firman-Nya, maka tidak akan ada yang mustahil. Kitab Mazmur pasal 9 mencatat sebuah kisah tentang seorang ayah yang membawa putranya yang kerasukan setan kepada sang juru selamat untuk disembuhkan. Yahusua bertanya, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Sang ayah berkata, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat." Sungguh perkataan yang bimbang dan putus asa. Tapi Yahusua mengasihi dia. Dia berkata kepada sang ayah, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Respon sang ayah adalah sebuah doa yang juga dapat diikuti oleh kita masing-masing. Dia berkata, "Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Para pendengar, jika Anda tidak percaya, mintalah lebih banyak iman. Itu adalah doa yang akan selalu dijawab tanpa syarat. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 dan 10 mengatakan, "Takutlah akan Yahwa, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Yahwa tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab, sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri.
kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut sang juru selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar, kita sudah tiba di bagian terakhir dari acara kita pada hari ini. Nah, saya harus mengakui Doni, saya merasa lebih baik dengan bergereja rumah setelah mengetahui kata aslinya berarti memanggil keluar. Itu berlawanan dari terhimpun dalam satu denominasi yang terorganisir. Jika Anda tetap menghadiri gereja yang telah diberitahukan kebenaran tapi masih menolak kebenaran tersebut, berarti Anda melecehkan Yahwa. Agar sebuah gereja diberkati dengan kehadiran ilahi, semua terang yang diketahui harus ditaati. Anda tidak dapat menghormati Yahwa sambil berpegang teguh pada kesalahan yang Anda sudah ketahui. Dan walaupun hanya satu kesalahan, hal tersebut akan membuat gereja kehilangan hadirat Yahwa. Benar. Dan saya tidak melebih-lebihkan di sini, Mario. Apakah Anda ingat kisah Ikabod? Namanya terdengar agak familiar, tapi saya tidak ingat detailnya, Doni. Kembali ke masa-masa Samuel sang nabi, saat dia masih muda, orang-orang Israel berperang dengan orang-orang Filistin. Perang tidak berjalan baik bagi bangsa Israel. Jadi pemimpin-pemimpin Israel memutuskan untuk membawa tabut perjanjian ke medan perang. Benar, sekarang saya ingat. Mereka menggunakannya seperti jimat magis. Bangsa Filistin mengambil tabut perjanjian. Mereka juga membunuh putra imam besar Eli, Hofni dan Pinehas. Ya, tabut tidak semestinya dibawa ke medan perang. Nah, ketika kabar buruk ini sampai ke telinga imam besar Eli, dia terjatuh dari kursinya di samping gerbang, lehernya patah, dan kemudian dia mati. Tapi tidak hanya itu, Pinehas punya seorang istri yang hamil. Mari kita baca tentang itu, terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 19-22. Bisakah Anda membacanya? Baiklah, adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Eloa telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Eloa telah dirampas." Perempuan malang ini serta-merta memahami bahwa kemenangan Israel bergantung pada penyertaan hadirat Yahwa. Pendosa tidak dapat hidup dalam hadirat Yahwa, karena dia adalah suci. Jadi jika kemenangan yang Shekinah, yaitu kemenangan karena penyertaan Yahwa, telah pergi, maka demikian pula dengan kemenangan Israel. Sekarang, prinsip yang sama berlaku pula pada gereja-gereja saat ini. Anda tidak dapat terus-menerus berada dalam dosa yang diketahui, atau terus-menerus mengikuti ajaran yang terbukti salah, dan berharap mendapatkan berkat dan kehadiran Yahwa. Itu tidak akan terjadi. Sedangkan di dalam gereja rumah yang sederhana, di mana para penyembah ingin menghormati dia ada, tepat di tengah-tengah mereka. Iya, satu lagi prinsip yang perlu diingat terdapat di dalam kitab Amos pasal 3 ayat 3 di mana Yahwa bertanya, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika Anda berbagi kebenaran dengan keluarga gereja Anda dan ditolak, tidak ada pilihan lain selain menarik diri dari gereja yang tidak sepaham dengan Anda." Satu-satunya kelompok orang beriman yang terorganisir yang diakui oleh Yahwa adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Mereka yang mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Dialah kepala dari gereja sejati dari umat sisa dari orang-orang yang terpanggil keluar. Nah, bisakah Anda membuka kitab Kolose pasal 1 dan membaca ayat 18? Baiklah, dialah Yahusua, kepala tubuh, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Anda tahu siapa gereja sejati itu? Yaitu orang-orang yang memilih mengikuti kebenaran. Terlepas dari risikonya, mereka tidak berkumpul di dalam gereja yang menolak cahaya yang berkembang. Orang-orang yang dipanggil tersebar di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghormati Yah dan mengagungkan namanya. Yahusua mengatakan pada Pilatus bahwa kerajaannya bukanlah di dunia ini. Jika kita mengikutinya, kita juga tidak akan jadi bagian dari dunia. Iya, apakah Anda ingat bagaimana Yahusua menggambarkan bagaimana pengikutnya dalam kitab Yohanes pasal 17, Doni? Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Dia berdoa di hadapan para pengkhianatnya dan berkata,
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, pengikut Yahwa, seperti halnya Yahusua, akan berada di dunia, tapi tidak menjadi bagian dari dunia. Betul, Mario. Saya merasa ayat yang terakhir Anda baca sangat menarik karena membawa kita kembali ke inti persoalannya. Kembali pada ketaatan atas kebenaran. Yahusua pernah berada di dunia tapi tidak pernah menjadi bagiannya. Dan jika kita ingin mengikutinya, kita juga akan demikian. Dan kita tidak akan sejalan dengan gereja yang menggunakan penanggalan yang berlawanan. Sebuah penanggalan yang secara aktif melecehkan entitas yang mereka sembah. Inilah tepatnya mengapa dalam kitab Wahyu pasal 18 Yahwa memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan semua agama yang terorganisir. Bisakah Anda membacakan 5 ayat pertama kitab Wahyu pasal 18 untuk kita? Baiklah, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Jangan mengira gereja Anda terbebas dari hal ini sehingga Anda bertugas untuk mengundang dan mengajak orang-orang untuk masuk ke denominasi Anda. Ini adalah perintah. Ini bukan sebuah undangan. Anggur itu beracun. Dia melumpuhkan dan membingungkan pikiran. Dia pula lambang dari kesalahan. Kesalahan yang Babel maupun kepausan telah paksakan ke seluruh dunia, yaitu penanggalan paus. Bahkan orang-orang muslim juga menggunakannya. Mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid pada hari Jumat. Perintah untuk meninggalkan Babel adalah sebuah perintah yang mutlak. Jika Anda ingin menghormatinya, jika Anda ingin mengikuti anak domba sepanjang jalan, Anda tidak akan mau mengikuti kelompok yang mengajarkan satu kesalahan pun. Mereka yang disebut gereja yang tersisa bukanlah sebuah organisasi, melainkan orang-orang terpanggil Yahwa yang tersebar di seluruh dunia. Amin. Sebagai penutup, saya hanya ingin menambahkan bahwa jika Anda ingin terlindung dari rayuan setan di hari-hari mendatang, sangatlah penting untuk mengikuti Yahusua sepanjang jalan. Dan itu mencakup keinginan meninggalkan Babel, bahkan jika hanya Anda yang melakukannya. Baiklah para pendengar, bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.